Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Setioningsih, Sarjana Keperawatan Nurse, sebagai salah satu peserta Latsar pada PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta tahun 2021, golongan 3, angkatan ke-57. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait rancangan aktualisasi saya dengan judul Penata Laksanaan Konseling pada Pasien Gangguan Jiwa di Rawat Jalan RSUD Prembun, Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini, saya dibimbing oleh Coach Dr. Randa Raden Roro Eka Rini Nurhayati MSI, serta dibimbing mentor Haji Tritunggal Eko Sabto SKM MPH. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan menjelaskan terkait gambaran institusi berupa visi, misi, moto, serta struktur organisasi. Yang kedua, terkait tupoksi saya sebagai peserta Latsar, yaitu sebagai perawat ahli pertama. Yang ketiga, terkait dengan identifikasi isu yang akan ditapis oleh USG. Yang keempat, terkait dengan rancangan aktualisasi berupa gagasan pemecahan masalah, kegiatan rancangan aktualisasi, serta jadwal pelaksanaan rancangan aktualisasi. Berikut adalah gambaran RSUD Prembun. RSUD Prembun terletak di Kabupaten Kebumen dengan alamat Jalan Slamet Riyadi nomor 53 Prembun Kebumen. Nomor telepon 0287 665 1144. Email rsuprembun@kebumenkab.go.id. Visi dan misi RSUD Prembun. Visi: menjadi rumah sakit rujukan spesialistik yang profesional, terjangkau, dan ramah lingkungan. Misi: menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, terjangkau, serta ramah lingkungan. 2. Menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang profesional. Moto: sehati. S. Sigap. E. Empati. H. Handal. A. Akuntabel. T. Transparan. I. Inovatif. Berikut struktur organisasi RSUD Prembun. Ada direktur dengan dibantu Kabag Tata Usaha, Kabid Penunjang Medis dan Non-Medis, Kabid Pelayanan Medis, serta Kabid Keuangan. Dalam hal Kabid Pelayanan Medis serta Kabid Keuangan, karena adanya organisasi yang berubah, maka dalam dua hal tersebut masih berupa PLT. Tupoksi perawat ahli pertama menurut Permen-Pan RB nomor 35 tahun 2019 ada 51 butir. Sesuai dengan rancangan aktualisasi saya mengambil 3 butir. Yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu. Yang kedua, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang ketiga, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa. Isu yang saya temukan, yang pertama, belum adanya pelayanan konseling bagi pasien yang berkunjung di Polijiwa dengan tapisan USG skor 15. Isu yang kedua, yaitu masih rendahnya kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan dengan tapisan USG skor 14. Yang ketiga, yaitu belum adanya layanan terpadu rawat luka di rawat jalan dengan tapisan USG skor 12. USG di sini U urgensi, S seriousness, G growth. Dari hasil 3 isu di atas, maka saya memilih isu yang pertama, belum adanya pelayanan konseling bagi pasien yang berkunjung di Polijiwa dengan skor USG 15.
Berikut gambaran rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan. Karena belum adanya pelayanan konseling pada pasien jiwa di rawat jalan, dalam hal ini, karena pasien jiwa itu berkesinambungan dan tidak boleh putus obat. Namun, dalam hal perawatan yang akan dilakukan adalah perawatan jangka panjang, tidak hanya dilakukan di rumah sakit saja, namun berkelanjutan sampai di rumah. Dari data yang saya temukan ada beberapa data yang menunjang, yaitu yang pertama, keluarga atau pasien belum paham terkait kondisi diagnosa medis pasien. Yang kedua, keluarga tidak ada media dalam mengingatkan tentang aktivitas pasien selama di rumah. Yang ketiga, pasien sendiri belum termotivasi terkait dengan rencana kegiatan di rumah. Nah, ketika pasien datang ke Poli Jiwa RSUD Prembun, maka saya akan melakukan konseling. Konseling di sini yang saya maksud adalah dengan adanya saya melakukan wawancara mendalam atau deep interview, lalu melakukan edukasi serta memotivasi pasien maupun keluarga. Dalam hal ini, dalam melakukan konseling, saya akan menggunakan media yang akan membantu saya, yaitu saya memilih leaflet. Karena dalam pemilihan leaflet ini, leaflet yang akan saya terapkan adalah sebagai pemberian pemahaman serta nanti akan saya beri rencana kegiatan selama di rumah untuk pasien tersebut. Sehingga dalam rancangan aktualisasi saya diharapkan akan terjadinya penata laksanaan konseling pada pasien jiwa di rawat jalan RSUD Prembun. Kegiatan pemecahan isu yang akan saya lakukan ada 5 kegiatan. Yang pertama, konsultasi. Konsultasi di sini dengan mentor dan kepala ruang terkait rancangan aktualisasi saya. Dalam hal ini, prinsip dasar ASN yang akan saya lakukan yaitu nasionalisme. Yang kedua, pembuatan leaflet. Pembuatan leaflet di sini sebagai media edukasi pasien. Prinsip dasar yang ada yaitu nasionalisme, komitmen mutu, serta anti korupsi. Yang ketiga, sosialisasi terkait rancangan aktualisasi saya. Karena dalam melakukan rancangan aktualisasi saya tidak mungkin bekerja secara sendiri. Serta saya harus menerapkan etika publik. Saya akan mensosialisasikan rancangan aktualisasi saya kepada DPCB Poli, yaitu kepada dokter jiwa, dokter psikiatri yang ada di Poli Jiwa, dan teman sejawat terkait konsep rancangan aktualisasi. Yang keempat, kegiatannya yaitu melakukan penata laksanaan konseling sendiri. Ketika pasien datang, maka saya akan melakukan penata laksanaan konseling pada pasien jiwa di rawat jalan dengan menggunakan media leaflet. Prinsip dasar ASN yang saya bawa yaitu komitmen mutu. Karena dengan adanya konseling, pelayanan terbaru ini akan memberikan mutu yang lebih baik untuk rumah sakit. Kegiatan yang kelima yaitu evaluasi. Dalam hal mengevaluasi kegiatan, saya akan memberikan kuesioner kepada pasien atau keluarga sesudah penata laksanaan konseling menggunakan media leaflet terhadap pemahaman keluarga dan aktivitas kegiatan pasien selama di rumah. Ketika pasien datang di minggu pertama, saya akan memberikan kuesioner sebelum adanya pemahaman. Nah, lalu saya berikan implementasi langsung terkait dengan konseling sesuai dengan diagnosa medis. Lalu ketika pasien datang di minggu kedua untuk kontrol lagi, maka saya akan mengevaluasi kegiatan kelima ini. Prinsip dasar yang akan dibawa yaitu akuntabilitas. Berikut jadwal kegiatan aktualisasi saya. Aktualisasi saya rencananya akan dilakukan di bulan September sampai Oktober. September tanggal 3 sampai Oktober tanggal 8. Kegiatan yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor maupun kepala ruang mengenai konsep rancangan aktualisasi.
bukti kegiatannya berupa foto, notulen. Yang kedua, pembuatan leaflet sebagai media edukasi pasien dengan bukti kegiatan, notulen, hasil konsultasi, serta leaflet. Kegiatan yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada DPCP Polijiwa dan teman sejawat terkait konsep rancangan aktualisasi. Bukti kegiatan yang akan saya berikan yaitu foto serta notulen. Kegiatan keempat, melakukan konseling menggunakan media leaflet. Bukti kegiatannya berupa foto. Serta kegiatan yang kelima yaitu evaluasi penggunaan media leaflet dengan bukti kegiatan, lembar kuesioner, hasil analisa, notulen, serta hasil konsultasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.